pendengar semua, warning, hujan deras ya. Iya, hujan deras. Sebentar ya. Pagi. Enak banget. Kita tuang dulu ya. Kedengeran gak? Kedengeran. Tuh. Tuh. Ya. Pas tuang susu gak ada suaranya. ASMR. Iya. ASMR. Lagi nyoba aja. Ya, Sudirman hujan. Hujan banget. Dave mana? Aku juga nggak tahu Dave di mana. Ya. Winter and Spark. Iya, Winter. Oh, udah ada dia. Lihat, ada dia. Ada apa? Gak apa-apa. Lagi bikin ASMR. Oh, ASMR tuh begini. Keren gak? Dingin dah. Pagi, Daling. Dari semalam hujan loh Jakarta. Iya, gue udah nggak sepeda 2 hari nih. Sepeda di indoor aja kan bisa. Sepeda apa di indoor, nggak punya alatnya gue. Di gym. Oh, nggak dong. Seninya dari bersepeda di luar itu adalah menyapa sinar matahari, menyapa sinar. Wey, Kepencet. kok 2 kali kepencet? Aduh, ini gimana sih? Ininya bersepeda di luar tuh difotoin sama fotografer profesional di jalanan gitu kan. Profesional juga. Nggak profesional juga. Gue tadi pagi ya, hal pertama yang menyambut gue saat gue buka TikTok tuh adalah, kan di TikTok tuh suka ada juga tuh ya wet ya konten-konten duet yang nyanyi. Jadi misalnya gue soprannya, terus ntar dia bikin title, kasih bass dong gitu. Iya, tahu. Terus tadi gue sampai kirim ke teman gue Chris, karena Chris tuh kalau nyanyi suka pecah suara sama Doni. Jadi Oh, iya? Bisa berdua. mereka Oh, iya? anak-anak paduan suara gitu, Nek. Sumpah? Iya, Bikin kali Doni sama Chris. makanya. Jadi kalau ngobrol tuh bisa yang tiba-tiba gambang suling gitu. Berwarna ya geng lo ya. Banget. Kayaknya tuh geng lo tuh adalah apa tuh namanya, personifikasi realisasi pengejawantahan dari apa yang dibicarakan oleh Vidi Aldiano di Duet With. Apa tuh? Multifaceted, not linear. Make up artis iya, pecah suara iya, ya. Apa tuh namanya, bekerja di brand premium luxury iya, pecah suara iya, ya.
Kadang-kadang pecah pendapat. Oh itu udah pasti. Itu kan kayak kita juga pecah pendapat, ya. Iya. Asal jangan pecah persahabatan. Ingat darling, bedak boleh retak, persahabatan nggak boleh retak. Quote dari siapa tuh? Melanie Ricardo. Alah, darling. Oh, dari siapa ya? Reza Artamevia. Oh ya Allah. Gue ceritain boleh nggak? Gue ceritanya gimana? Boleh darling. Ini tuh kejadiannya zaman Reza, sebelum kasus A.A. Gatot. Ah, Ya, jadi masih zaman itu tuh, ya. Pokoknya udah lama banget deh. Terus udah gitu dia interview di Hard Rock FM sama lo. sama gue. Pagi. Jadwalnya jam 9, darling. Jam 9 pagi, ya. Jam 9 sampai jam 10. Udah jam 9 kurang 15 belum datang. Jam 9 kurang 10 belum datang. Jam 9 teng nggak datang. Jatuhnya udah nggak datang kalau udah jam 9 dong. Ya kan? Lanjut terus, ya udah deh kita ngomong ini itu segala macam. Tiba-tiba darling. Bayangin tuh lantai 8 Sarinah Tamrin menuju ke studionya Hard Rock FM kan lorong ya darling ya. Ada orang gerabak gerubuk lari pakai helm, pakai jaket kulit, darling. Pakai helm, pakai jaket kulit. Bayangin nih ya, lorong tuh ujungnya kantornya Hard Rock, langsung ruang siaran. Gue duduk dong, dan ruang siaran tuh kaca semua kan. Gue nengok, siapa nih gitu ya? Kok pakai jaket kulit, pakai helm, lari gitu. Lari dia dong. Di Hard Rock, bukan di Cosmo, di Hard Rock. Gue inget banget itu di Hard Rock. Dia lari, tiba-tiba dia nempel di kaca. Plak! Terus kita semua gini. Dia buka helmnya, Reza Artamevia. Naik ojek. Jalanan becek karena hujan. Udah jam 9 kurang 15, darling. 10 kurang 15. Ya bentar lagi closing dong. Nah, masuklah dia, darling. Dia langsung masuk, nggak pakai babi bu, dia bilang buka mic-nya. Lagi lagu, darling. Buka dong Reza Artamevia. Buka, darling. Dibuka itu mic, dia bersenandung bersama lagu yang lagi tayang on air. Weh. Ja. Dengan suaranya yang sangat khas itu. Kita, nggak salah tuh, dikasih paus, darling. Ih, siapa pagi-pagi bagi-bagi paus? Ya Allah, darling. Acara kita ditonton orang kaya, darling. Lanjut, darling. Nah, lanjut. Kayaknya cerita-cerita gini banyak deh pausnya, darling. Bagaimana Reza, Dodol? Oh gitu. Terus waktu itu kalau gue nggak salah tuh gue gantiin Panji, jadi gue siaran sama Steny atau pokoknya setting, gue lupa partner gue siapa. Akhirnya kita ya udahlah, kita berusaha untuk improve aja. Kita improve, kita ngobrol lah sama dia segala macam. Blah, udah tinggal 10 menit juga ngobrol ngengong. Selesailah tutup siaran. Selesai siaran, dia langsung mengucapkan ya maaf banget segala macam lalalala. Foto dong, darling. Nah, pas foto dia bilang, sebentar, aku touch up dulu, dia bilang gitu. Dia touch up. Terus abis itu begitu dia touch up, mana bedak aku? Dikeluarin bedaknya retak, darling. Ya. Terus kita bilang, ya bedaknya retak. Bahkan udah bukan retak lagi, udah pecah-pecah, darling. Oh ya ampun. Ya bedaknya kok udah pecah-pecah gitu, udah retak gitu. Dia bilang gini, gak apa-apa, bedak boleh retak, tapi persahabatan tidak boleh retak. Reza Artamevia. Gitu, darling, ceritanya. Oh, disitulah kalian belajar istilah itu dari Reza. Dikumandangkan oleh Melanie Ricardo. Berarti Melanie itu yang mempopulerkan ya? Betul. Penciptanya Reza. Iya. Oh alah. Gitu, darling. Di situ gue terkesima, darling. Ini mah gampang banget terkesima sama bintang-bintang Indonesia. Lu mah usda banget, nggak bisa ngelihat bintang tuh langsung melongo.
Ya, Bo, udah bintang, telat, abis itu bikin quote. Gimana menurut lo? Iya bener. Ya kan? Oh. Gitu, darling. Oh, tapi bicara mengenai kalau Reza mendengarkan pagi hari ini, aduh thank you untuk cerita-cerita serunya yang sudah selalu dibagi ke kita nih penyiar-penyiar radio ya, sama MC-MC. Gue tuh felt appreciated sama penyanyi-penyanyi yang mau memberikan mutual respect kepada kita pekerja panggung juga. Betul. Kan ada aja ya Wet ya, Ya. penyanyi yang berasa kebintangan kalau di atas panggung, MC itu kayaknya buat dia ya you are not cool enough to sit with us deh gitu kayaknya vibe-nya, ya kan? Tapi penyanyi-penyanyi yang sangat secure terhadap rasa percaya dirinya mereka, enggak loh gitu. Contohnya Reza dan all the big names gitu. Ya. Nggak usah disebutin namanya ya. Zaman dulu ya, ada tuh zaman gue masih belagu. Sekarang kan gue udah nggak belagu ya, Po. Masa? Enggak lah, lu udah baik sekarang. Iya, sekarang gue udah nggak belagu tapi besajak. Iya. Ya, sama bespir sedikit gara-gara udah latihan di FF. Ajar. Terus? Outer aku tuh belinya di pasar Belingharjo di Jogja, sayang. Cuman 30.000 ini. Iya. Terus? Ada nanya. Terus ada satu penyanyi ya, itu tuh lagi masa terkenalnya dia deh Wet gitu. Lagi puncak karir. Aduh, lagi high demand. Kayaknya kalau acara tuh, kalau ada dia pecah meletup gitu. Heboh gitu. Nah, tapi penyanyi ini tuh terkenal agak sedikit time manajemennya dia agak payah lah gitu. Iya. Gitu. Agak sulit mengatur waktu ya. Iya, kan kalau pekerja-pekerja panggung yang lain misalnya jatah tampil jam 11 gitu. Ya lu dari jam 9 udah standby. Tapi kan kalau penyanyi diva divo gitu kan suka beda tuh ya. Iya. Aku naik panggungnya jam berapa? 11.30. Ya udah deh 11.10 aku nyampe. Maunya dia begitu nyampe belakang panggung langsung di present. Tada! Gitu langsung naik, nggak pakai nunggu. Kan ada aja begitu. Pas gue lagi nge-MC nih di salah satu mall ibu kota. Iya. Gue udah lihat di rundown. Di anak Intan. Awas aja terlambat. Gue udah bilang dong wanti-wanti awas telat. Iya hati-hati keceplosan. Gue tuh paling sebel ya dari semua permintaan klien. Gue tuh paling sebel kalau kita sebagai MC itu dikasih perintahnya gini. Ngomong terus. Pengisi acaranya belum datang. Iya. Ngomong apa? Gue udah ngemeng 10 menit. Gue mesti ngomong apa? Terlambat lah nih penyenyong. Nah, terus? Belum datang. Gue udah nge-games, gue udah kuis, Paling capek nge-games tuh. jatah hadiah udah habis. Diri lo gadaikan dong di situ. Aduh udah segala rupa, tau gak lo? Belum datang juga. Up to a point dimana gue tuh sampai gini. Tampaknya penyanyinya belum siap, kita break dulu. Nanti kita akan lanjutkan kalau penyanyinya hadir dan tampil. Terus? Ya udah, break 15 menit, panggung kosong, nggak ada aktivitas, kliennya bete sama gue, terus gue gini, lah what do you expect me to do? Gue mesti nunggu ngomong sampai nggak tahu kapan penyanyinya nggak datang, gue mesti ngapain, Nek? Ya. Udah nggak tahu lagi, udah habis peluru hiburan gue. Ya. Jadi break kita. Terus? Nanti begitu 15 menit apa 20 menit baru dia datang, baru gue masuk lagi manasin audience, baru present dia. Gue udah males banget ketemu sama dia. Siapa tuh orangnya, Bo? Ada deh, Nek. Laksa pere. Ada deh, Cin. Minum apa lo? Kemarin si Iwet manis deh. Lu naksir ya sama gue? Lu. Jahat banget mulut lo. Jahatnya biasa aja, nggak usah kayak gitu. Iwet itu jarang-jarang ngirimin gue makanan atau memberikan perhatian. Ya, dia tuh pelit dengan perhatian sama jadwalnya dia. Gue mau nebeng aja gini, nggak bisa gue mau meeting. Nek makan yuk, aduh nggak bisa gue nggak ada waktu. Gitu.
membagi waktu aja dia tuh susah banget. Tapi ya, ternyata itu cara mengikat lo. Apa? Lo tuh jangan terlalu dikasih semua. Ih, Makin lo dibikin penasaran gitu, makin lo lengket sama gue. kemarin gue lagi nge-gym, tapi dia gini, David lu di mana? Gue mau kirim yogurt. Harus masuk kulkas David, harus lu terima. Gue gini, ih, tumben banget lu kirimin gue makan. Tapi lo suka kan digituin? Suka. Lo minum udah. Ya ini, Apa itu? Kasih lihat dong. yogurt. Oh iya. Biar lancar David. Karena gue tuh gini, ih si Iwet ngirimin gue yogurt, ih pasti dia kepikiran ya Nek, gue nggak bisa BAB kali ya, gitu. Ih perhatian banget. Gue tuh gitu Wet, kalau terima barang tuh gini, ih kok dia bisa tahu ya kalau ini tuh yang gue butuhkan gitu. Gue tuh paling nggak bisa loh, act of service gitu. Tapi itu yang emang gue pikirin waktu kirimin elu. Oh thank you. Coba deh pakai ini, siapa tahu lebih lancar gitu. Aduh gue tuh tersentuh sekali ya, bahkan dengan geng duet yang secara pas ketemu minta foto atau DM nanya, Om Dev udah BAB belum? Udah kok, udah. Ntar ngirimin konten TikTok, ada ilmu lah katanya orang-orang Cina tuh harus minum air anget supaya pencernaan lancar. Gue tonton. Iya. Ada yang bilang, ada dokter kasih ilmu supaya BAB lancar. Biasanya tanda orang kurang jalan kaki. Gue jalan kaki, kurang jalan kaki apa gue tiap hari Weti? Hah? Kurang apa? Gue kerjain. Jadi itu tuh kayak tanda cinta. Agenda BAB gue tuh udah jadi agenda nasional. Dan puji Tuhannya ya Iwet. Katanya itu dijadikan sebagai rapat paripurna dewan loh. Bu Nini kali gue. Lanjut terus. Dan puji Tuhannya ya Iwet ya, semenjak gue melakukan trik-trik, tips-tips yang dikasih teman-teman, gue 2 hari sekali BAB loh Wet. Beneran? Itu udah membaik berarti? Iya. Aduh Bo, semoga ya abis gue kirimin yogurt Cimory itu lo bisa jadi tiap hari BAB-nya. Iya, itu target gue sih. Anjir ada target. Harusnya tiap hari ya. Gue tuh Tiap hari. sampai nanya loh sama Becky. Becky gimana? Becky nggak tiap hari. Becky nggak tiap hari? Enggak, sama kayak gue. Gue bilang, kebanyakan tuh perempuan yang susah BAB. Bingung ya, mau menanggapinya gimana ya? Gak cuman Becky loh. Kemarin gue juga ngobrol sama Riyad. Riyad itu kakaknya Becky, guys. Kakaknya Becky, persernya KT Pacific yang udah pensiun, terus dia tetap tinggal di Hong Kong. Terus dia nanya, Kak Dev, emang kamu nggak tiap hari BAB? Aku gini, aku nggak tiap hari Kak Riyad. Kak Riyad gimana? Aku juga loh Kak, dia bilang gitu. Aku tuh nggak tiap hari. Kayak gini nih, dia udah di Jakarta 3 hari. Aku kalau pindah tempat, kayak 3 hari di Jakarta gini, aku bloated banget Kak, aku belum pup. Aku nanya, Kak Riyad itu laki-laki perempuan Kak Dev? Perempuan. Coba kasih contoh lagi Kak Dev. Kasih contoh lagi. Masa sih hanya perempuan yang sulit BAB? Kebanyakan seperti itu. Coba deh teman-teman yang lagi nonton di sini, setuju nggak kalau perempuan itu lebih sulit BAB dibandingkan laki-laki? Oh ya, Iya. berarti something wrong dengan pencernaan perempuan atau pola makan dong? Gue nggak tahu ya. Menurut gue sebenarnya bukan pencernaan atau pola makannya, tapi perempuan itu lebih warrior. Lo tahu dong, perut itu second brainnya kita. God is our second brain. Oh, karena warrior bukan pejuang ya, tapi Khawatir, penuh kekhawatiran. Ya khawatir. Gitu. Oh,
Tuh, polling katanya web. Worry. Ada lagi, capek banget. By the way ya, ngomongin soal kesehatan. Kemarin kan gue bilang tuh, gue tutup siaran, gue mau ketemu dokter Vito. Siapa sih dokter Vito dari kemarin? Kok lu nggak kenalin ke gue? Lu nggak apa? Sabar. Dokter Vito ini dokter Vito Damai. Ada yang tahu nggak guys? Orang Manado dia. Manado itu provinsi gede banget. Nggak berarti lu nyebut orang Manado dia. Gue harus kenal. Lu sama kayak ngomong sama orang Batak. Dia orang Batak loh. Terus gue harus kenal satu Manado. Ya enggak, kali aja mungkin farmnya tuh beririsan sama lo. Iya, dokter jantung. Oh, dokter jantung. Farmnya Damai. Damai. Ngapa lo isi air putih, Mali? Gue kirim lo banyak banget, lo minum lagi. Ya sayang aja ada yang nempel-nempel. Suka-suka gue deh. Ya udah, oke. Jadi, dia kemarin cerita, ini menurut gue, ini gue bagiin nih. Ini gue bagiin ceritanya sama lo. Jadi, Bo, dokter Vito Damai ini adalah dokter spesialis jantung dan kardiovaskular. Tapi, subspesialisnya dia itu kardiovaskular untuk varises. Gue lupa nama kedokterannya apa. Karena kan varises itu bagian dari pembuluh darah kan ya. Dia bahkan sampai ada klinik pembuluh darah. Ke klinik varises. Untuk pengobatan varises. Khusus varises only. Lanjut dong ya. Nah, kemarin tuh gue menemui dia untuk kepentingannya Yayasan Jantung Indonesia. Karena Dr. Vito Damai ini memang sudah sering bekerja sama dengan kita gitu. Nah, gue mau apa namanya? Ya gue sebagai anak baru di Yayasan Jantung, gue ketemu sama dia lah. Membangun relasi segala macam, ngobrol ini itu. Terus dia cerita, Bo, kan gue bilang, iya aku tuh pingin membuat masalah jantung dan kardiovaskular ini lebih relevan kepada masyarakat. Kenapa? Karena bayangannya orang tuh kalau ngomongin penyakit jantung selalu bayangannya orang tua. Bener nggak? Orang tua terus kayaknya cuma orang kaya deh yang sakit jantung. Iya nggak sih? Karena kan identiknya kolesterol, makan mewah, gaya hidup santai-santai dan sebagainya. Sementara makin kesini tuh makin kesana gitu ya. Orang yang kena penyakit jantung dan kardiovaskular itu usianya makin muda, ya kan? Terus makin merata dan lain sebagainya. Nah, terus gue bilang lagi, satu hal juga yang pengen aku share ke banyak orang adalah mengenai bahayanya blood pressure, tekanan darah. Karena banyak banget orang yang nggak sadar kalau mereka itu punya tekanan darah yang tidak stabil atau darah tinggi. Oh, lu termasuk kan? Gue, karena itu kan mengacu kepada gue ya, karena gue nggak sadar tiba-tiba cepret gitu. Terus dia bilang, oh iya bener tuh Pak gitu. Terus dia ngobrol lah segala macam. Lo tau nggak? Salah satu penyebab dari tekanan darah yang tidak stabil, kurang tidur atau kualitas tidur yang tidak baik. Dan lo mau tahu nggak? Salah satu penyebabnya apa? Apa nih? Kurang tidur atau tekanan darah? Ya kan gini, tekanan darahnya jadi naik, tidak stabil dan sebagainya, penyebabnya karena kurang tidur atau kualitas tidur yang tidak baik gitu ya. Nah, kualitas tidur yang tidak baik atau tidurnya kurang itu karena apa? Nah, itu pertanyaannya. Oh, stres, banyak pikiran. Kepalanya tuh udah jam tidur, banyak pasti yang relate ya. Udah jam tidur, badannya udah capek, tapi kepalanya tuh kayak OHP, masih ada aja gambar gitu. Betul. Tahu nggak kenapa? Lu masih tahu nggak OHP apaan? Overhead projector. Ya. Nah, gue tanya, tahu nggak penyebabnya kenapa? Badan lo sampai masih mikir, kepala lo masih mikir, badan lo nggak rileks dan sebagainya. Televisi di kamar. Astaga. Nia, udah bangun belum? Buang-buangin televisi di kamar kita. Mulai dari buangin. Gak cuma satu TV-nya di kamar. Mulai dari kamar di lantai 12 ya Nia. Lu tinggal di hotel apa bagaimana? Kamu turun ke bawah Nia, buang-buangin TV. Ganti pakai HP. Bo, TV, Bo. Lo tau nggak kenapa? Gini logikanya. Gue dulu, apa lo dulu? Logikanya gini.
Jadi ketika jadi gini, manusia purba itu kan ketika hari sudah gelap, langsung badannya mengolah bahwa waktunya tidur, sudah gelap. Gitu ya. Tiba-tiba masuk zaman modern, yang terjadi adalah kita di saat di luar udah gelap, di dalam terang benderang. Iya. Ya, kamar tidur terang benderang. Betul? Udah nih. Oke, udah jam 8, jam 9 mau tidur misalnya gitu ya. Mati-matiin deh lampu. Udah nih, mati-matiin lampu. Badannya mulai rileks nih. Oh iya, udah malam nih, udah gelap. Bener ya? Masuk ke kamar. Kamarnya gelap, nyalain TV malih. Iya. Karena layarnya TV itu terang banget, badan lo jadi merasa bahwa masih siang guys, bangun lagi. Oke. Nah, Dan belum, ketika dia bangun lagi, badan kita kan pinter ya. Harusnya tuh saat tidur, jantung kita tuh debarnya melambat, detaknya melambat, tekanan darahnya melambat, merendah gitu ya. Makanya lo tidur. Begitu lo kena lampu, badan lo alarm. Udah siang guys, jantung lo dipacu lagi. iya. Darah lo naik lagi. Lalu kemudian lo tetap bilang nggak bisa, gue harus tidur, gue harus tidur, gue harus tidur. Lo tidur, tapi di depan lo TV-nya masih nyala. Disitulah terjadi tidur lo tidak nyenyak. Iya, betul apa kata teman-teman, apa kata Becky, it's about circadian rhythm. Ya, Correct. circadian rhythm kita gitu. Makanya kan udah banyak tuh ya literasi yang membahas you need to set the tone Yes. for you. Yes. Segueing menuju jam tidur lo, kamar tidur lo mulai redup. Makanya sebetulnya gue, kalau lo lihat di kamar tidur kita, di gue dan adik-adik gue dan ponakan-ponakan gue, selain karena memang penghematan budget, tapi di kamar kita nggak punya TV, Mek. Gue juga nggak punya. Tapi blue light kan, tapi betul juga. Kalau kebiasaan sekarang gini, lo nggak punya TV di kamar, kok gue masih susah tidur. Tapi lo nonton melalui laptop, lo nonton melalui handphone. Kui podo wae bedu. Podo. Betul sekali. Dia bodong. Betul sekali. Lagi. Fact check ya, fact check ya. Ini, aduh, yang punya platform jangan marah ya. Ya. Sementara lu lihat ya, penonton paling banyak live streamer adalah live malam-malam. Betul. Gue tuh sampai nanya ya, ada satu teman gue kreator sekarang kerjaannya jualan, ya itu udah jadi pekerjaan ya, jualan barang malam-malam. Terus gue nanya gini, Bo lu tidur jam berapa, Bo? Ya. Ya kadang jam 11 kak, kadang jam 11.30, gue gini. Ada yang nonton jam segitu lo live jualan barang. Justru kalau malam-malam tuh banyak. Justru aku tuh nangkepin orang-orang yang sebenarnya udah ngantuk. Mereka menahan rasa kantuk, nontonin kita jualan, terus impulsive buying. Jadi mereka tuh membeli barang jauh lebih cepat, decision makingnya. Betul. Terambi loh. Betul. Itu psikologi marketing tuh, Bo. Oh gitu. Tingkat check out dulu lah ya, nggak sampai ke bukan check out, apa tuh namanya, masuk keranjang, apa namanya tuh? Check in. Apa sih? Pokoknya lo kan kalau misalnya lagi scrolling di e-commerce, terus lo masukin ke keranjang, Wishlist. ya itulah paling banyak terjadi di malam hari. Kan? Add to cart itu paling banyak di malam hari. Si impulsive buying, karena kita tuh sebetulnya mungkin logika kita tuh jauh lebih pendek di malam hari karena sebetulnya badan sama kepala lu udah mulai nggak nyambung kan, Nek? Betul. Nah, lanjut ya, Bo. Lo tau nggak sih di TikTok sama di Reels tuh ada satu tren ngomongin soal gay people. Itu lampunya nggak pernah dari atas, dia pakai downlight. Iya. Tahu kan? Ya, nggak pernah pakai lampu putih rumahnya. Overhead lighting. Iya. Sebenarnya itu sesuatu yang perlu ditiru loh.
Dalam arti, Karena ketika lu balik ke rumah, rumah lu udah temaram. oh maksudnya jadi lo lebih redup. Exactly. Kan balik lagi lo bilang tadi, segue kan sebelum tidur Iya, betul. harus disiapin. Betul, betul, betul. Harus disiapin gitu, bener-bener yang kayak begitu lo nyampe rumah tuh lo kondisikan rumah lo udah nyaman, lampunya redup, tidak terlalu terang, kamar tidur lo juga seperti itu. Iya, makanya sebetulnya kalau 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 kapan terakhir sih lu main ke kamar gue? Di kamar gue bahkan bohlam aja nggak ada. Tapi di dinding gue bolongin, jadi gue dapet cahaya tuh dari tetangga gue. Ya. Hah? Lo gila? Lu iya aja. Ambil lo intipin tetangga lu. Gue kemarin dapat ilmu dari dokter Vito, terus gue gini, ih bagus loh nih infonya, sesuatu yang bener-bener menurut gue kayak, ih ini tuh ilmu hari-hari nih, tapi penting buat kesehatan jantung dan kardiovaskular. Iya, gue setuju sih sama apa ya? More of it adalah kontrol diri ya. Kita tuh harus punya kontrol diri yang kuat. Hai Wildan, kontrol diri yang kuat. Kayak gue selalu punya batas akhir. Gue beraktivitas malam hari kalau gue di rumah, nggak kerja. Ya. 9.30 tuh gue udah masuk kamar. Yes. Di kondisi kamar gue yang udah redup, gelap, hampir gelap. Gue kalau perlu balas email, balas chat, sosial media, gue balesin gitu. Paling lap itu 20 sampai 30 menit. Semua teman-teman gue udah tahu tuh. Jadi kalau gue masih balesin chat jam 10, tumben masih hidup loh, tumben masih hidup gitu. Karena gue biasanya jam 9 udah gone dari dunia persilatan. Kenapa? Lo kalau tidur, lampu lo gelap total atau masih remang-remang? Gelap total gue. Gue juga. Gue bener-bener 100% gelap total. Pernah kejadian nih. Gelap total gue. Ya. Pernah kejadian. Gue kerja keluar kota masih zaman nge-MC dulu. Ya. Dulu kan gue masih belum kayak lo ya, yang kalau lu kerja luar kota kamarnya 2, enggak, gue kamarnya 1 ya. Berdua sama manajer gue tuh, asisten ya. Riva yang sekarang adalah manajernya Ari sama Rian Ibram ya. Riva Novianti ya. Riva nih kebalikannya gue. Bangun lebih siang, nggak suka mandi gitu ya. Dah, sekamar sama gue tuh buat dia pressure, Bo. 1, kamar pasti gelap banget. 2, gue bangun pagi banget. 3, gue suka banget mandi. Dan gue kan tipenya ganggu orang ya. Jadi kalau gue bangun, orang sebelah gue harus bangun. Kalau gue mandi, orang sebelah gue harus mandi. Oke? Dah. Kita kerja ke kayaknya Balikpapan apa Samarinda sih, Bo? Yang nggak ada airportnya, yang lo harus jalan dulu ke satu kota, baru Samarinda kali kalau nggak salah ya. Yang lewat Bukit Soeharto apa Bukit Sudirman, itulah gitulah pokoknya. Jadi kita mau pulang nih. Berangkat harus lebih pagi dong, karena mesti lewat si jalan itu dulu untuk ke kota yang ada bandaranya, Samarinda. Terus, gue udah bangun. Gue bangun, begitu gue bangun, gue jerit nih, Riva bangun! Gue bilang gitu. Kayak tentara, ya. Terus dia gini, aduh, dia gitu. Ayo buruan, kita harus ke airport, bla 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 gitu. Terus dia bilang ini, aduh, buruan mandi dulu gitu. Gue mau stretching dulu. Lo mandi, gue stretching. Abis gue stretching, gue mandi gitu ya. Terus dia masih misuh-misuh gitu. Dia langsung set bangun. Kamar masih gelap, Bo. Lampu belum gue nyalain. Mungkin dia masih sampai merem ya. Lo tahu dong kamar hotel. Jadi kamar hotel itu kan ada satu tempat tidur yang ke sisi jendela. Satu lagi adalah sisi ke tembok. Di balik tembok itu kamar mandi. Lo bisa bayangin ya. Riva di sisi yang tembok, gue di sisi jendela. Dia bangun, dia berdiri, dia jalan, harusnya ke jalan beberapa langkah, belok, terus masuk ke kamar mandi kan ya. Belum waktunya belok, dia udah belok. Dindingnya ditabrak. Riva, nabrak dinding. Dia kata, Iwet, lain kali jangan gitu dong.
Gue bilang, ih, lu yang nabrak dinding, apa gue yang salah? Tapi itu tuh paling PR loh. Kalau lu partneran kamar, sharing kamar sama orang yang tabiatnya tuh beda sama lo. Iya. Gue pernah, gue pernah masa-masa gue nge-MC bareng itu, nge-MC awal-awal gue sharing kamar sama manajer gue Mbak Wati. Mbak Wati itu total opposite dari gue, tabiat tidurnya. Dia itu Mbak Wati kayak gue ya? gue kasih tahu lo. Kalau gue kan senangnya pitch dark. Iya. Kalau dia itu tidak hanya harus lampu nyala, tapi dia tidur itu harus ditonton sama TV. Awas tekanan darah Mbak Wati. Jadi TV-nya bukan dia yang nonton TV nontonin dia tidur. Jadi awal-awal kan gue masih so imut ya, masih so Iya. bisa. Kayaknya setelah 3 bulan deh gue gini. Kenapa sih lo? Kan dia kan suka komplain ya kalau gue di atas panggung ini. Bahasa Indonesianya salah, jelek banget, galak banget kalau di atas panggung. Gue akhirnya bilang gini, Mbak, gue tuh ngantuk. Gue gak bisa tidur. Gue sekamar sama lo, lampu nyala, TV nyala. Lu bangun salat pagi banget. Gue ngantuk. Gak bisa tidur. Lu ngomong dong, gue gini. Gue gak bisa tidur. Jadinya galak. Iya, kan orang kalau kurang tidur galak loh, Wet. Iya. Ya itu tensinya naik soalnya. Oh. Lah kan lo kalau marah-marah kan tensi lo naik. Tapi speaking of Samarinda ya, gue punya cerita lucu deh. Ini harus biar for you to get the punch of the story, gue harus sebut namanya. Ini zaman aduh gue masih nobody deh gitu ya. Gue Samarinda itu kan termasuk kota kecil ya. Kalau sekarang sih udah beda lah ya. Samarinda. Jadi kita Tapi banyak bulenya karena oil kan, ekspatnya banyak. Gue mau nge-MC, bintang tamunya Diana Pungki. Lo tau dong. Kan itu era keemasannya Diana Pungki. Diana Pungki kan kayak boneka ya, Wet. Iya. Saking cantiknya tuh kayak boneka. Dan dia itu bukan cuma tampilan fisiknya yang kayak boneka, at least for me ya. Tapi the way she carry herself itu kayak boneka kan. Iya. Jadi gue dari Jakarta udah bareng dia tuh. Kita kan rakyat ya, sudra kastanya kan. Terbang juga masih kucel ya, Nek. Beginilah gue ya duduk di kursi ekonomi. Dia pagi-pagi udah di bisnis, udah pakai rompi bulu. Lu inget gak ada zamannya bulu gitu ya? Muka tuh udah make up nyata jam 7 pagi, ya. Bibir tuh meniping gitu, ping merona, belum di filler dia udah yang gitu, yang kena lampu pagi-pagi di airport tuh ting bibirnya tuh. Iya. Rambut udah blow camuri yang begitu-begitu. Rambut Jennifer Aniston. Kita kan tidur di pesawat tuh, Bang, nyampe di kota tujuan rambut kita udah begini ya, Bo? Iya. Iya kan, udah nggak ngerti arahnya kemana. Dia enggak, Bo. Rambut tuh masih, ini tidurnya gimana sih gitu ya. Gue satu mobil ke Samarinda, terus check ini ke hotel. Terus dia sebagai ya bintang tamu, tentu dia yang didahulukan. Dia dapat kamar, gue dapat kamar. Beriringan lah, dia jalan duluan, baru gue di belakang. Terus gue denger gitu ya, di ujung sebelah sana, gue mau lewatin kamarnya dia terbuka. Terus dia gini, aku nggak bisa. Gue lewat dong, gue gini, kenapa Mbak? Gue gitu. Dia lagi duduk ya di bangku di tempat tidur menghadap ke dinding gitu. Aku nggak bisa kamar ini. Dia nengok ke gue gini, kenapa Mbak? Kamarnya nggak ada jendela. Terus? Jadi kamar di hotel itu nggak ada jendela, Wet. Terus? Dia duduk menghadap ke horden. Gue gini, lah itu hordennya dibuka dulu kali Mbak. Gue gitu. Dalam hati gue, ini cantik-cantik, nggak kurang ya. Gue gini, hordennya dibuka dulu Mbak. Jadi gue di depan pintunya dia tuh. Terus dia berdiri, dia buka hordennya,
Di balik horden ada apa? Jendela. Dinding. Jadi hordennya tipuan. Hordennya tipuan, Fata Morgana. Gue gini, wah caur nih hotel. Terus gue gini, ya ampun itu cuman horden doang. Terus gongnya adalah dia balik badan ke gue. Aku tukeran kamar sama kamu boleh nggak? Aku tuh harus dandan loh buat acara nanti. Aku belum make up. Terus lo kata apa? Ya masa lo tolak? Ya masa gue tolak. Gue gini, kamar aku lebih kecil tapi loh mbak. Gak apa-apa tapi aku perlu natural light. Aku perlu dandan. Takut terlalu menor. Udah dari Jakarta. Nah, dia sebagai bonekanya dari pertunjukan tersebut ya masa gue gini, ya udah mbak di kamar aku aja, jendelanya gede banget loh. Make up dia. Jadi ya semenjak itu gue tuh langsung gue nanya gini, oh ternyata kita tuh juga nggak bisa ya tidur di ruangan tidak berjendela. Ya, gue juga nggak bisa. Gue nggak bisa. Ya. Panik gue. Claustrophobic ya. Iya. Nih speaking of jendela ya, aduh kadang-kadang ya pengalaman cerita di kota-kota kecil tuh beda ya Wet ya. Iya. Gue pernah MC di Ambon, aduh di Ambon apa di Irian Jaya ya? Kayaknya di Ambon deh. Kan kalau udah di tempat-tempat jauh dari keramaian gitu, ya udah deh kita terima aja ya, Wet, bener nggak sih gitu? Kondisi itu terima aja gitu ya. Gue masuk ke kamar. Bentar. Dibilang orang sebelahku lagi antri BPJS juga nyimak dan ngakak juga loh. Ya lu dengernya pakai earphone kali. Gue pernah ya semenjak peristiwa Diana Pungki itu, jadi gue selalu bilang sama Mbak Wati, Mbak Wati kita juga harus jadi kayak bintang kayak Diana Pungki. Kalau terima hotel harus bilang, ditulis kamar harus ada jendela, natural light gitu. Jadi gue setiap kali ngecek in di kamar hotel di daerah kecil-kecil tuh gue selalu gini, ada jendela nggak? Oh ada jendela gitu ya. Oh ada jendela, oke lega. Ini di hotel di Ambon kayaknya deh itu. Terus kan ya beda lah ya fasilitasnya. Buru-buru udah mesti siap-siap mau ke venue. Gue mau mandi, gue mau pupi. Gue lihat, oh WC-nya duduk nih. Oke. Pas gue duduk dong. Gue duduk, I do my business. Gue mau cebok. Ya. Kamarnya gede, hotelnya besar. Gue mau cebok, gue cari bidet. Kok nggak ada? Kan normalnya dari tempat duduk sebelah sini dong. Iya. Ya, kan bidet untuk urusan yang ada di dekat kita nih. Iya. Gue cari, kok nggak ada bidet ya? Oh ada yang begitu kali ya? Oh nggak ada juga. Gimana ya bidetnya ya? Terus gue cari, ini kok hotel aneh sih dia nggak kasih bidet. Gue lihat depan gue, bak mandi, shower. Oh ada bak mandi, ada shower. Di bawahnya shower, bidet. Jadi bidet sama kloset 4 langkah dari gue. Gimana? Lu ceboknya jongkok di samping bak. Ya, terus kan gue gini, Mbak Wati, aneh banget sih ini kamar. Udah jangan balik ke bawah, udah cepetan. Udah gue nge-MC pagi-pagi, udah terus gue tidur. Tidur masih seranjang nih sama Mbak Wati, satu kamar ya. Jadi ini tempat tidur, ini mepet dinding, Wak. Mbak Wati sebelah sini, karena dia mesti sholat pagi-pagi, gue deket dinding. Di sini gue jendela. Ya, pesawat siang, kayaknya dari Ambon cuma ada terbang siang. Gue gini, aduh mbak, kita tuh sampai malam banget. Besok jangan terlalu pagi ya, gue mau bangun agak siang. Iya, gue kebangun pagi-pagi karena di alam mimpi gue, kok kamar gue berisik ya?
bunyi piring, sendok garpu beradu, orang ngobrol. Kok kayak gue tidur di restoran, tau gak lo? Gue pikir, anjir, ada tetan nih di kamar gue. Ada etan ya, ada etan nih. Gue takut dong. Terus gue gini, gue kriep-kriep gitu, terus gue gini, gue nengok ke Mbak Wati, si Mbak Wati mukanya udah iseng gitu ya. Dia cuman gini, berisik ya Nek. Gue gini, lu denger Mbak? Oh, bunyi apa tadi? Bunyi piring, sendok garpu, kok gitu. Jelas banget ya Mbak, iya. Gue nggak halusinasi kan? Enggak. Mukanya si Mbak Wati udah iseng nih. Terus dia gini, lu buka horden lo. Hah? Gue buka horden gue. Jadi kan segini nih jaraknya. Gue buka horden gue. Di sisi sebelah sana, meja makan. Orang lagi tempel-tempelan sama dinding lagi makan. Jadi suami istri lagi makan, ngeliat gue gini. Sebelah lu ruang makan. Sebelah gue ruang makan. Batal lo bangun siang. Iya. Semenjak saat itu gue kalau ke hotel di daerah, gue selalu buka horden. Untuk ngecek di balik horden ada ruangan atau enggak. Atau di balik horden jendela apa dinding. Penting. Tapi itu kan dulu, sekarang mah udah maju pasti. Ya. Lucu ya, Bo. Cerita zaman dulu ya, Nek. Capek banget. Nah, begitulah kira-kira. Aduh. Kenapa jadi ceritain itu sih? Gara-gara lo, circadian rhythm. Tapi penting infonya. Oh iya benar. Jadi, back to our story, salah satu mungkin kegiatan yang harus kita masukkan ke dalam hashtag mengurus diri di tahun 2025 adalah juga mulai. Bentar, ada yang bilang love your story Kasep, hatur nuhun. Lo harus bikin meme-nya deh, hatur nuhun itu ya. Hatur nuhun. Stiker buat di WhatsApp. Stiker buat di WhatsApp, hatur nuhun. Adalah kita tuh harus mulai membiasakan diri, mendisiplinkan diri tidur di jam tidur. Betul. Terus kemudian dipersiapkan tidur tuh. Jangan langsung ujuk-ujuk tidur. Iya, karena half of my friends, Iwet, itu juga punya problem dengan tidur loh. Doni, Yogi, Viren. Iya. Jadi mereka obesitas juga terjadi karena pola tidur, betul. Betul. Lo perhatiin nggak kalau lo kurang tidur, besokannya selera makan lo tuh membuncah. Iya, karena badan lo bingung sebenarnya lapar, apa makan dah gitu. Iya kan. Dan kita tuh biasanya kalau kurang tidur, cravingnya itu makanan either comfort food kita kan, either asin, tuh Cici Denis, either manis gitu. Pokoknya yang bikin seneng, yang bikin happy gitu. Iya. Coba quick poll. Merah susah tidur, biru susah BAB. Go. Lo pilih yang mana? Merah susah tidur, biru susah BAB. Mana yang lebih banyak? Coba. Susah tidur sama susah BAB. Mana yang lebih banyak? Susah tidur, merah susah tidur, biru susah BAB. Susah tidur, Bo. Susah tidur, iya kan? Tapi yang susah BAB juga banyak loh ternyata tuh. 117 orang loh. Iya loh, itu kayaknya dua tabiat buruk yang kecil, sederhana, tapi sebetulnya ganggu loh. Ganggu banget, dan itu nggak baik buat kesehatan. Merah susah tidur, biru susah BAB. Mana yang lebih banyak nih problematika warga geng duet? Susah tidur, Bo. Tidur sih, Iwa? Iya. Tapi juga yang susah BAB nyampe lebih dari 100 orang loh. Iya. Banyak berarti. Iya benar. Iya loh, susah tidur tuh. Banyak yang susah tidur. Iya. Boleh tuh kita kalau mau bikin acara gitu ya, kita bagi-bagi ilmu mengenai dua hal itu, diinget-inget, Wet. Iya tuh, benar. Mengenai bagaimana mengatasi susah tidur dan bagaimana mengatasi susah BAB. Sekarang kan ada itu tuh, Wet. Ingat nggak ada geng duet yang reach out ke kita?
bar treatment ya atau apa sih namanya? Iya Bar, si Aditnya Bazar Heeh. resign karena dia mau menekuni dunia bar itu. Bar, iya. Yang gitu kan? Yes, akses bar. Akses bar. Kemarin temen gue Hans, dia udah melakukan itu. Sama Adit. Bukan, dia bilang katanya yang pertama kali bawa akses bar itu istrinya Anton. Wiryono, Iya. Elda. Nah, dia ahli bar. Oh iya. Kok ahli bar? Ahli akses bar. Iya benar. Dia Oh, harus ada sertifikasi itu. iya, gue tanya kan sama si Hans gitu. Hans diapain sih gitu? Cuman dipencet-pencet aja, Bo. Dia kayak guided meditation gitu. Terus ntar lo emosi yang keluar jangan didinai gitu. Ntar dia peluk, ntar dia ini, ntar dia itu gitu pada saat itu. Oh mahal ya akses bar itu ya? Iya. Ada tadi yang practitioner akses bar di Bekasi juga. Tuh, gue pengen sih nyobain. Ke Kania juga tuh, Keke Kania, kakak ipar Alodita, kakaknya Abeng, Alter. Oh ya? Jadi yang dipencet-pencet itu ini. Iya, kepalanya. Bukan Hans Daniel, Hans Hambali temen aku. Dia udah nyobain tuh. Akses bar. Tuh, Eli bilang dia udah 4 kali akses bar dan bantu loh untuk menghadapi masalah. Kenapa ini jadi we brought this up? Karena rata-rata ya orang yang susah tidur itu karena banyak pikiran kan. Betul. Dan katanya akses bar itu kan juga bantu kita menguntai benang-benang kusut yang ada di kepala kita. Cuman dipegang-pegang gitu. Iya, karena kepala kita kan penuh dengan titik-titik, darling. Iya sih, benar. Ada di Jakarta banyak, di Indonesia banyak udah ahlinya. Nggak usah ngegas. Jawabnya biasa aja, ada kok. Gitu. Orang gunung emang kalau ngomong ngegas. Gue nggak mau lagi lo pakai alasan orang gunung itu. Nggak, itu pembenaran lo menurut gue. Lo ngegas barusan, udah deh. Iya. Ya. Sama kayak lo. Marah lagi. Panggil Nia dulu, panggil Nia. Nia lagi ngeluarin TV. Bicara mengenai barang ya, Iwet ya. Lo tau kan kalau gue tuh beli barang jarang upgrade. Maksudnya gimana tuh? Kayak gue pakai handphone itu sampai nafas terakhir hidupnya baru gue ganti. Betul. Gue tuh nggak tipe orang yang ganti-ganti. Betul. Iya. 2 peralatan ekonomi, peralatan elektronik di rumah gue yang kayaknya sebentar lagi koit. Satu yang udah koit sebelum Natal kemarin adalah sound system home theater gue. Koit. Udah die. Alasannya apa dia? Dia nggak pakai alasan karena dia nggak resign. Dia mendadak pada satu malam koit aja. Dia quiet apa namanya? Silent quitting kali dia. Silent treatment. Bukan. Oh, silent quitting. Ya. Bisa jadi. Jadi mau gue bongkar terus gue buang aja. Gue ngapain nyimpen barang rongsok begitu, ya kan? Adik gue bilang gini, benerin aja kak. Aduh, gue udah males deh ngebenerinnya. Karena gue pernah telepon ke service center pas baca, ya kak itu mah udah produksi tahun kapan? Kita ngebenerinnya juga susah. Yang kedua, laptop Eke. Die. Masih bisa dipakai. Jadi, gue kan selama ini selalu transfer dari website. Klik Gua BCA. Perbankan tuh dari website. Gue nggak suka dari handphone. Pakai token. Karena layarnya gede. Ya. Ya kan? Jelang tahun baru, gue nggak bisa akses internet banking gue. Internet website gue. Tulisannya, you need to update your server. Gue bawa ke ponakan gue, tolong dong. Terus ponakan gue lihat, astaga, ternyata laptop gue itu terakhir update software ya. Software, bukan server, software. 2010. Berapa?
2010. Astagfirullahalazim. Dan saking tuanya itu laptop udah nggak bisa diupdate. Jadi dia udah mentok di 2010 punya software. Lu bikin museum deh, Bo. Pak, pantes gitu. Lama banget kalau gue browsing. Tapi gue browsing yang lain bisa, web. Jadi makanya kemarin gue Desember gue pakai aplikasi untuk perbankan gue. Tapi gue belum mau beli laptop karena gue cuma buka laptop kalau nulis doang. Ih, lu parah deh. Lah gue nggak ngapa-ngapain di laptop, web. Gue tuh asli cuma nulis sebulan sekali buka laptop. Selebihnya enggak, gue di handphone. Ih, lu parah deh. Gue nggak nonton di laptop, gue nggak. Makanya gue tuh suka bingung, kan gue bilang sama lo, gue tuh paling bingung kalau ngelihat anak-anak sekarang nongkrong di kafe pada buka laptop. Apa yang dikerjain sih? Banyak. Nah, lu ngegas. Itu gue ngegas. Banyak. Iya, jadi gue pikir laptop itu gue cuma buat nulis sebulan sekali, buat bazar, udah that's it. Jadi gue nanti gue cerita, gue update ya kalau dia koit sempurna ya. Lu nggak ada rencana mau beli laptop lagi buat lu nulis? Yang itu belum rusak. Aduh, nggak tahu, capek. Udah deh. Nanti cuma nggak bisa buat internet, buat banking. Ya udah, oke. Aku tuh bukan gerakan YOLO aku, YONO. Apa Yono tuh kemarin? You only need One. Ya. Besok kita bahas Yono ya. Oh, lo juga penasaran ya? Besok kita bahas Yono ya. Lawan dari YOLO. Iya. Dan kayaknya YOLO itu sangat identik dengan millennials ya. Iya ya. Sementara kalau Yono ini tuh anak-anak Gen Z lebih Yono kayaknya ya. Tulis ya biar nggak lupa ya. Iya. You only need one. Iya. Sebelum tutup gue mau shout out, boleh nggak kedua orang? Satu. Ke tim Sephora ID. Hai, selamat pagi. Tim Sephora katanya suka dengerin kita. Hai, selamat pagi. Dave lagi butuh blush on baru. Enggak, itu elu. Blush on gue belum habis. Gue beli kalau udah habis. Emang gue emak koleksinya blush on. Lanjut. Terus gue mau say hi sama geng duet namanya Helena Suryadi. Halo Helena, selamat pagi. Helena ini punya usaha Oflan Indonesia. Jadi kemarin dia kirimin donat flan. Enak deh, Nek. Apa? Oh, Oflan. apa tuh offline? Onat flan. Mungkin kependekan dari itu ya. Apa? Offline tuh gimana? Jadi donatnya udah habis. Udah gue makan sama ponakan gue juga. Donat di tengahnya ada flanya. Oh, donat fla kali ya. Iya. Terus, jadi berarti nggak bolong tuh tengahnya. Nggak bolong. Oh, kayak binyet berarti dia ya. Dia kayak jendela di kamarnya Diana Pungki di Samarinda. Oke, terus enaknya kenapa tuh? Enak aja, manis. Suka aku. Dan kombinasi yang pas gitu antara kekenyalan si donat sama si flaknya, karamelnya yang nyes gitu. Aduh. Bomboloni, binyet, bomboloni itu kayak gitu tuh. Kayak gitu-gitu. Offline ya. Offline. Offline. Ada di Hero. Ada di Hero. Ada di Hero. Oke. Ya. Ada di Gram. Di Gram ada juga ya. Sama. Oh, satu lagi boleh ya? Gue dikirimin sambal roa kemarin. Bentar. Flan itu ternyata kayak karamel puding. It's not a flan. Oh, bukan fly ya? Iya, flan. Flan tuh jadi kayak karamel. Jadi lebih jelly-ish gitu dia tuh. Ya. Kayak gitu. Dah, lanjut. Gue dikirimin sambal roa. Lu masih inget kan ketika kita siaran? Gue bilang waktu pelajaran 4 sehat 5 sempurna, gue dibawain sambal roa sama emak gue yang nggak mau repot. Bener. Terus gue jadi bulan-bulanan karena katanya pantesan lu dodol, orang lu makannya sambal roa.
Natal kemarin ada geng duet yang bikinin gue sambal roa. Gue nangis loh terimanya, Wet. Maaf ya gue ketawa. Karena cerita bahwa minum 4 sehat 5 sempurna ke sekolah itu lucu banget menurut gue. Di saat temen-temennya Dave buka tromelnya, isinya ada sayur, lauk pauk, nasi putih, ada susunya, ada buah, ada apa-apa-apa. Begitu Dave buka nasi putih mat sambal roa. Karena menurut mami gue itu ikan, protein. Ya mami. Nangis loh. Gue nangis. Jadi semalam malam-malam ya gue makan nasi putih sama sambal roa sambil meneteskan air mata. Sambil makan itu pasti nelongso gitu ya. Nah, gue antara sedih-sedih pahit gitu. Gila, gue pernah sesusah itu loh. Gue di sekolah cuma diempanin nasi sama sambal sama emak gue. Gue sambil makan lahap ambil kepedesan gue gini. Hancur banget mak gue tuh ya, bagus. Gue agak pinter nih gitu. Karena menurut emak lo itu adalah ikan. Ikan tuh apa? Protein. Ini kalau emak gue hidup di masa pemerintahan Prabowo, udah gue masuk ke dalam kategori anak tidak bergizi ini. Bagus gue gak stunting, Bo. Bagus gue gak stunting. Karena menurut gue ya, mami gue itu tukang bikin narasi deh ya. Salah satunya adalah ya. Lo pernah gue ceritain soal nasi goreng dan pisang goreng gak? Apa dia kata? Sama satu mami gue juga paling senang adalah pagi-pagi bikin nasi goreng. Jadi nasi sisa semalam Dia goreng, kasih bawang putih, bawang merah, kasih kecap sama telur. mending telur. Nggak Ya ada udah telurnya. nasi aja pakai bawang, pakai kecap. Terus. Iya kan? Terus kemarinnya ada pisang goreng. Nah, gue harus ke sekolah kan. Gue harus makan siang aku apa nih mam gitu. Nasi goreng ya. Kayak kemarin nggak pakai lauk gue gitu. Gue takut nih dibully sama teman-teman gue lagi jadi bulan-bulanan. Kok sama kayak kemarin? Nggak, hari ini istimewa ada lauknya. Iya apa mam? Pisang goreng. Hah? Di Manado begitu. Makan nasi goreng pakai pisang goreng. Gue gini, tapi kan pisang kue. Gue gitu. Enggak. Asin ketemu manis, ketemu asin, ketemu manis. Jadi dari asin kamu kangen manis, makan pisang. Abis manis kamu kangen asin, suap nasi. Lu bawa ke sekolah. Gue bawa ke sekolah. Asin, manis. Asin. Dia nanya ke semua orang di Manado, bener gak sih kalau di Manado itu makan nasi goreng pakai pisang goreng? Terus semua jawabannya, enggak tuh Nek. Mak gue, curiga mak gue buzzer deh. Aduh capek Bu. Apalagi gue. Udah yuk, udah jam 8 lewat. Kita ngobrol lagi besok. Selamat hari Kamis ya Beb. Bye.